Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Jalur Damanik dengan NIM 2403-20079. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian. Nah, kita harus mengetahui nih apa itu krisis. Krisis adalah suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba atau berkembang dalam waktu tertentu yang menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas normal sehingga membutuhkan penanganan segera. Dalam sektor pertanian, krisis tidak hanya berkaitan dengan bencana alam, tetapi juga dapat berupa masalah ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebijakan. Lalu, apa itu manajemen krisis? Manajemen krisis adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mencegah, menghadapi, mengendalikan, dan memulihkan suatu kondisi krisis sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Manajemen krisis tidak hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan sebelum, selama, dan setelah krisis. Manajemen krisis bertujuan agar masyarakat, khususnya petani, mampu menghadapi situasi yang sulit dan lebih siap dan terarah. Lanjut, apa itu advokasi pertanian? Advokasi pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan pengembangan sektor pertanian melalui penyampaian aspirasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi, serta kerjasama dengan berbagai stakeholder. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi juga bertujuan mencegah munculnya masalah baru melalui kebijakan yang lebih baik. Lalu, apa hubungan manajemen krisis dengan advokasi pertanian? Manajemen krisis dan advokasi pertanian memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen krisis berfokus pada penanganan kondisi darurat dan pemulihan, sedangkan advokasi bertujuan memperjuangkan kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Advokasi menjadi bagian penting dalam proses manajemen krisis karena membantu menghasilkan solusi yang bersifat jangka panjang. Lalu, apa karakteristik krisis di sektor pertanian? Beberapa karakteristik krisis di bidang pertanian antara lain yaitu: 1. Sangat dipengaruhi alam. Pertanian bergantung pada cuaca, iklim, curah hujan, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, risiko produksi tinggi. Tanaman dapat mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, angin kencang, atau serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, fluktuasi harga. Harga komoditas sering berubah karena jumlah produksi, permintaan pasar, biaya distribusi, serta kondisi ekonomi. Yang keempat, bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan mengenai pupuk, impor pangan, bantuan pemerintah, dan harga acuan sangat mempengaruhi kondisi petani. Dan yang kelima, melibatkan banyak stakeholder. Dalam sektor pertanian, pihak yang saling berkaitan seperti petani, pemerintah, penyuluh, akademisi atau pelaku usaha, hingga konsumen. Lalu, ada jenis-jenis krisis dalam pertanian. Yang pertama, krisis alam. Yang kedua, krisis biologis. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, krisis sosial. Dan kelima, krisis kebijakan. Dan yang keenam, krisis informasi. Lalu lanjut, apa sih penyebab terjadinya krisis? Ada beberapa faktor, yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serangan organisme pengganggu tanaman, ketergantungan pada satu jenis komoditas, kurangnya infrastruktur pertanian, distribusi sarana produksi yang tidak merata, kebijakan yang kurang tepat, lemahnya sistem informasi, dan rendahnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Lalu, apa sih tujuan manajemen krisis? Manajemen krisis memiliki beberapa tujuan, yaitu mengurangi risiko kerugian, melindungi kehidupan dan mata pencaharian petani, menjaga keberlanjutan produksi pertanian, mempercepat proses pemulihan, menjaga stabilitas pangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Lalu, apa saja prinsip-prinsip manajemen krisis? Yang pertama, cepat. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, terkoordinasi. 4, transparan. Dan yang kelima, berorientasi pada solusi. Lalu, apa peran komunikasi dalam manajemen krisis? Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan krisis. Informasi yang disampaikan cepat, hoaks dapat dicegah, kepanikan dapat dikurangi, masyarakat memperoleh arahan yang benar. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk kondisi dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dan lanjut, apa saja tantangan manajemen krisis di era digital?
Beberapa tantangannya ada penyebaran hoax, informasi yang belum terverifikasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap respon pemerintah yang cepat. Pemerintah dan pelaku advokasi harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Lanjut, pentingnya kesiapsiagaan. Salah satu pelajaran penting dalam manajemen krisis adalah bahwa krisis tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan. Semakin baik kesiapsiagaan suatu daerah, semakin cepat pula prosesnya. Lanjut, tahapan manajemen krisis dalam advokasi. Apa itu siklus manajemen krisis? Siklus manajemen krisis adalah serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan saat krisis, hingga proses pemulihan dan evaluasi setelah krisis berakhir. Apa saja tahap pencegahannya? Tahap pertama yaitu pencegahan yang berupaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis atau memperkecil dampak yang mungkin akan muncul. Lalu lanjut, identifikasi risiko. Sebelum melakukan pencegahan, langkahnya yaitu harus diidentifikasi risikonya yang mungkin terjadi. Dalam sektor pertanian, identifikasi risiko seperti analisis data cuaca, analisis fluktuasi harga, diskusi bersama kelompok tani. Ketika sudah dapat hasilnya, itu akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanganan krisis. Lanjut, tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan sebelum krisis terjadi agar seluruh pihak siap menghadapi kondisi darurat. Contohnya, daerah yang sering mengalami banjir, pemerintah dapat menyusun prosedur evakuasi alat pertanian. Lanjut, penyusunan rencana penanganan krisis. Rencana penanganan krisis merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Penyusunan rencana ini sangat penting agar setiap stakeholder mengetahui perannya masing-masing dan tidak terjadi kebingungan ketika krisis benar-benar terjadi. Lanjut, pembentukan tim advokasi krisis. Dalam situasi krisis, tidak mungkin seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu orang atau satu instansi saja. Oleh karena itu, diperlukan tim advokasi advokasi krisis yang terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah, penyuluh, kelompok tani, media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan lainnya. Masing-masing pihak memiliki tugas yang berbeda, namun saling melengkapi. Lanjut, tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap ketika krisis sedang berlangsung. Pada tahap ini, keputusan harus diambil secara cepat namun tepat, namun tetap berdasarkan data yang akurat. Kecepatan respon sangat menentukan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Lanjut, pengambilan keputusan saat krisis. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen krisis adalah pengambilan keputusan. Keputusan harus diambil dalam waktu yang singkat, sementara informasi yang tersedia seringkali belum lengkap. Sebagai contohnya ini, apabila terjadi kekeringan panjang, pemerintah harus segera memutuskan apakah akan mendistribusikan bantuan air atau mengubah jadwal tanam atau memberikan bantuan benih untuk musim berikutnya. Lanjut, koordinasi antar stakeholder. Keberhasilan penanganan krisis sangat bergantung pada koordinasi yang baik. Tanpa koordinasi, bantuan dapat terlambat, informasi simpang siur, sehingga kebijakan bisa menjadi tumpang tindih. Koordinasi yang baik memungkinkan seluruh pihak bekerja menuju tujuan yang sama, mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan. Lanjut, tahap pemulihan. Setelah kondisi darurat dapat dikendalikan, proses selanjutnya adalah pemulihan. Tahap pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat dan sektor pertanian agar dapat berfungsi kembali secara normal. Pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Lanjut, monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam siklus manajemen krisis adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan selama proses penanganan berlangsung untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Sementara evaluasi dilakukan setelah krisis selesai untuk mengetahui apakah telah berhasil dilakukan, apakah pelajaran ini dapat diterapkan pada masa mendatang. Lanjut, peran advokasi dalam setiap tahap krisis. Advokasi tidak hanya dilakukan setelah krisis terjadi. Dalam setiap tahapan manajemen krisis, advokasi memiliki peran yang berbeda. Pada tahap pencegahan, advokasi mendorong penyusunan kebijakan.
yang mampu mengurangi risiko. Pada tahap kesiapsiagaan, advokasi membantu memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Pada tahap tanggap darurat, advokasi memastikan bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Nah, lanjut, strategi komunikasi dan kolaborasi dalam menghadapi krisis pertanian. Apa itu komunikasi krisis? Yaitu proses penyampaian informasi yang dilakukan secara cepat, akurat, terbuka, dan terkoordinasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan selama terjadi situasi krisis. Dalam konteks pertanian, komunikasi krisis sangat penting ketika terjadi bencana alam, serangan hama dan penyakit, kelangkaan pupuk, atau penurunan harga komoditas yang berdampak pada kehidupan petani. Lalu lanjut, tujuan komunikasi dalam manajemen krisis. Komunikasi selama krisis memiliki beberapa tujuan, yaitu menyampaikan kondisi, memberikan informasi, mengurangi rasa takut dan kepanikan, menghindari munculnya rumor dan hoax, mempercepat koordinasi antar instansi, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan membantu proses pemulihan setelah krisis. Prinsip komunikasi krisis yang pertama itu ada cepat, akurat, transparan, konsisten, dan empatik. Apa pentingnya komunikasi yang empatik? Dalam situasi krisis, masyarakat seringkali mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan harapan. Oleh karena itu, komunikasi tidak boleh hanya berisi data atau angka, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat. Komunikasi yang empatik mampu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses penanganan krisis berjalan lebih lancar. Lanjut, menyusun pesan komunikasi saat krisis. Yang pertama itu harus jelas, yang kedua harus singkat, yang ketiga harus relevan, yang keempat harus memberikan solusi. Lanjut, komunikasi dengan media massa. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, seperti TV, radio, surat kabar, atau berita daring. Hubungan yang baik dengan media akan membantu mempercepat penyebaran informasi serta mengurangi munculnya berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, pemanfaatan media sosial. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, semua teknologi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasinya harus benar, mudah dipahami, selalu diperbarui sesuai perkembangan. Lanjut, pencegahan penyebaran hoax. Salah satu tantangan terbesar manajemen komunikasi krisis adalah hoax. Hoax dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan yang salah dan memperburuk kondisi yang sedang terjadi. Contohnya, informasi palsu mengenai penggunaan pestisida tertentu yang diklaim dapat mengatasi semua jenis hama. Akibatnya, banyak petani menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga merusak tanaman dan lingkungan. Untuk mencegah hoax, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu menyampaikan informasi secara resmi dan cepat, memverifikasi setiap informasi sebelum disebarkan, mengedukasi masyarakat, dan menggunakan saluran komunikasi resmi. Lanjut, komunikasi internal antar instansi. Selain komunikasi kepada masyarakat, komunikasi internal juga sangat penting. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh pihak memiliki informasi yang sama sehingga kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terkoordinasi. Lanjut, kolaborasi antar stakeholder. Krisis pertanian tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara berbagai stakeholder, pemerintah, penyuluh pertanian, akademisi, dunia usaha, organisasi petani, dan media. Lanjut, peran penyuluh pertanian. Penyuluh merupakan ujung tombak komunikasi di tingkat lapangan. Dalam situasi krisis, penyuluh memiliki beberapa tugas penting untuk menyampaikan informasi kepada petani, edukasi, melakukan pendampingan, hingga mengumpulkan data kondisi lapangan. Penyuluh memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan petani. Lanjut, peran teknologi digital. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam komunikasi krisis. Teknologi memungkinkan informasi disampaikan lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil secara lebih tepat. Lalu, hambatan dalam komunikasi krisis. Meskipun teknologi berkembang, masih banyak hambatan dalam komunikasi krisisnya, yaitu keterbatasan jaringan di tempat terpencil, rendahnya literasi digital, kurangnya koordinasi antar instansi,
hingga lambatnya proses penyampaian data dari lapangan. Lanjut, kita akan membahas peran stakeholder dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis pertanian. Stakeholder itu adalah individu atau kelompok atau organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan, pengaruh maupun tanggung jawab terhadap suatu permasalahan atau kebijakan. Dalam manajemen krisis pertanian, stakeholder tidak hanya terdiri atas pemerintah, namun mencakup petani, penyuluh, hingga pelaku usaha, bahkan sampai kepada konsumen. Lanjut, peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai pengambil kebijakan nasional dalam menghadapi krisis pertanian. Sebagai contoh, ketika terjadi kekeringan di berbagai wilayah, pemerintah pusat dapat menetapkan program bantuan benih tahan kekeringan atau mempercepat distribusi bantuan kepada petani yang terdampak. Lanjut, peran Kementerian Pertanian. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sektor pertanian, Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Kementerian Pertanian harus menyusun program penanganan krisis pertanian, memberikan bantuan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, menyediakan data dan informasi pertanian, dan memberikan pendampingan teknis melalui penyuluh. Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap berbagai bentuk krisis. Lanjut, peran pemerintah daerah dan dinas pertanian. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Dinas pertanian juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan petani sehingga berbagai program dapat dilaksanakan secara efektif. Lanjut, peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian yaitu ujung tombak pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Lanjut, peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelompok tani memiliki posisi yang sangat penting karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari krisis. Namun, gabungan kelompok tani dapat memperkuat posisi tawar petani untuk dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui kegiatan advokasi. Peran dunia usaha dan sektor swasta. Peran pelaku usaha memiliki kontribusi yang besar dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat. Lanjut, ada peran media massa. Media massa memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Namun, medianya harus menjaga etika jurnalistik dengan memastikan bahwa informasi telah diverifikasi. Lanjut, peran masyarakat. Selain pemerintah dan lembaga lainnya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menghadapi krisis, yaitu mengikuti arahan pemerintah dan menyampaikan informasi yang benar. Partisipasi masyarakat akan memperkuat efektivitas seluruh program penanganan krisis. Lanjut, pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Salah satu tantangan terbesar dalam suatu krisis adalah mengambil keputusan. Keputusan yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Harus cepat, tepat, berdasarkan data, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan fleksibel terhadap perubahan situasi. Lanjut, kepemimpinan dalam situasi krisis. Keberhasilan penanganan krisis sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pelaksanaan program menjadi lebih mudah. Lanjut, etika dalam mengambil keputusan. Dalam situasi krisis, tekanan seringkali sangat besar. Namun, setiap keputusan harus tetap memperhatikan prinsip etika. Harus adil, tidak memanfaatkan krisis, menyampaikan informasi secara jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak masyarakat. Lanjut, kita ke studi kasus krisis gagal panen akibat perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim menyebabkan musim hujan dan musim kemarau menjadi sulit diprediksi. Di beberapa daerah, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir dan genangan di lahan pertanian. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen, terutama pada komoditas padi dan jagung. Penyebab krisisnya yaitu perubahan pola curah hujan, meningkatnya suhu udara, kurangnya sistem irigasi yang memadai, dan minimnya informasi perakiraan cuaca yang dimanfaatkan petani. Dampaknya yaitu produksi pertanian menurun, pendapatan petani berkurang, harga pangan meningkat, risiko ketahanan pangan daerah terganggu. Stakeholder yang terlibat yaitu petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, BMKG, hingga perguruan tinggi.
strategi advokasinya yaitu mengusulkan pembangunan irigasi, mendorong penggunaan varietas tahan kekeringan, memperkuat sistem informasi cuaca, dan mengadakan pelatihan adaptasi perubahan iklim. Dan hasilnya, melalui koordinasi yang baik, beberapa daerah mulai menerapkan kalender tanam berbasis informasi iklim sehingga risiko gagal panen dapat dikurangi. Pelajaran yang dapat diambil, perubahan iklim merupakan ancaman jangka panjang sehingga penanganannya memerlukan kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. Dari studi kasus dapat disimpulkan bahwa krisis dalam sektor pertanian merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik melalui manajemen krisis yang sistematis dan advokasi yang tepat. Setelah kita membahas seluruhnya mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian, kita dapat memahami bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun sektor pertanian juga merupakan sektor yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, perubahan iklim, teknologi, sosial maupun kebijakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa manajemen krisis dalam advokasi pertanian bukan hanya sekadar upaya mengatasi bencana atau keadaan darurat, melainkan sebuah proses strategis untuk melindungi petani, menjaga keberlanjutan produksi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berdaya saing. Demikian presentasi mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Jarul Damanik dengan NIM 2403-20079. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian. Kita harus mengetahui nih apa itu krisis. Krisis adalah suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba atau berkembang dalam waktu tertentu yang menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas normal sehingga membutuhkan penanganan segera. Dalam sektor pertanian, krisis tidak hanya berkaitan dengan bencana alam, tetapi juga dapat berupa masalah ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebijakan. Lalu apa itu manajemen krisis? Manajemen krisis adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mencegah, menghadapi, mengendalikan, dan memulihkan suatu kondisi krisis sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Manajemen krisis tidak hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan sebelum, selama, dan setelah krisis. Manajemen krisis bertujuan agar masyarakat, khususnya petani, mampu menghadapi situasi yang sulit dan lebih siap dan terarah. Lanjut, apa itu advokasi pertanian? Advokasi pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan pengembangan sektor pertanian melalui penyampaian aspirasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi, serta kerjasama dengan berbagai stakeholder. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi juga bertujuan mencegah munculnya masalah baru melalui kebijakan yang lebih baik. Lalu, apa hubungan manajemen krisis dengan advokasi pertanian? Manajemen krisis dan advokasi pertanian memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen krisis berfokus pada penanganan kondisi darurat dan pemulihan, sedangkan advokasi bertujuan memperjuangkan kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Advokasi menjadi bagian penting dalam proses manajemen krisis karena membantu menghasilkan solusi yang bersifat jangka panjang. Lalu, apa karakteristik krisis di sektor pertanian? Beberapa karakteristik krisis di bidang pertanian antara lain yaitu: 1. Sangat dipengaruhi alam. Pertanian bergantung pada cuaca, iklim, curah hujan, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, risiko produksi tinggi. Tanaman dapat mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, angin kencang, atau serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, fluktuasi harga. Harga komoditas sering berubah karena jumlah produksi, permintaan pasar, biaya distribusi, serta kondisi ekonomi. Yang keempat, bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan mengenai pupuk,
impor pangan, bantuan pemerintah, dan harga acuan sangat mempengaruhi kondisi petani. Dan yang kelima, melibatkan banyak stakeholder. Dalam sektor pertanian, pihak yang saling berkaitan seperti petani, pemerintah, penyuluh, akademisi atau pelaku usaha, hingga konsumen. Lalu ada jenis-jenis krisis dalam pertanian. Yang pertama krisis alam, yang kedua krisis biologis, yang ketiga krisis ekonomi, yang keempat krisis sosial, dan kelima krisis kebijakan, dan yang keenam krisis informasi. Lalu lanjut, apa sih penyebab terjadinya krisis? Ada beberapa faktor, yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serangan organisme pengganggu tanaman, ketergantungan pada satu jenis komoditas, kurangnya infrastruktur pertanian, distribusi sarana produksi yang tidak merata, kebijakan yang kurang tepat, lemahnya sistem informasi, dan rendahnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Lalu apa sih tujuan manajemen krisis? Manajemen krisis memiliki beberapa tujuan, yaitu mengurangi risiko kerugian, melindungi kehidupan dan mata pencaharian petani, menjaga keberlanjutan produksi pertanian, mempercepat proses pemulihan, menjaga stabilitas pangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Lalu apa saja prinsip-prinsip manajemen krisis? Yang pertama cepat, yang kedua tepat, yang ketiga terkoordinasi, empat transparan, dan yang kelima berorientasi pada solusi. Lalu apa peran komunikasi dalam manajemen krisis? Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan krisis. Informasi yang disampaikan cepat, hoaks dapat dicegah, kepanikan dapat dikurangi, masyarakat memperoleh arahan yang benar. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk kondisi dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dan lanjut, apa saja tantangan manajemen krisis di era digital? Beberapa tantangannya ada penyebaran hoaks, informasi yang belum terverifikasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap respon pemerintah yang cepat. Pemerintah dan pelaku advokasi harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Lanjut, pentingnya kesiapsiagaan. Salah satu pelajaran penting dalam manajemen krisis adalah bahwa krisis tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan. Semakin baik kesiapsiagaan suatu daerah, semakin cepat pula prosesnya. Lanjut, tahapan manajemen krisis dalam advokasi. Apa itu siklus manajemen krisis? Siklus manajemen krisis adalah serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan saat krisis, hingga proses pemulihan dan evaluasi setelah krisis berakhir. Apa saja tahap pencegahannya? Tahap pertama yaitu pencegahan yang berupaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis atau memperkecil dampak yang mungkin akan muncul. Lalu lanjut, identifikasi risiko. Sebelum melakukan pencegahan, langkahnya yaitu harus diidentifikasi risikonya yang mungkin terjadi. Dalam sektor pertanian, identifikasi risiko seperti analisis data cuaca, analisis fluktuasi harga, diskusi bersama kelompok tani. Ketika sudah dapat hasilnya, itu akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanganan krisis. Lanjut, tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan sebelum krisis terjadi agar seluruh pihak siap menghadapi kondisi darurat. Contohnya, daerah yang sering mengalami banjir, pemerintah dapat menyusun prosedur evakuasi alat pertanian. Lanjut, penyusunan rencana penanganan krisis. Rencana penanganan krisis merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Penyusunan rencana ini sangat penting agar setiap stakeholder mengetahui perannya masing-masing dan tidak terjadi kebingungan ketika krisis benar-benar terjadi. Lanjut, pembentukan tim advokasi krisis. Dalam situasi krisis, tidak mungkin seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu orang atau satu instansi saja. Oleh karena itu, diperlukan tim advokasi advokasi krisis yang terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah, penyuluh, kelompok tani, media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan lainnya. Masing-masing pihak memiliki tugas yang berbeda, namun saling melengkapi. Lanjut, tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap ketika krisis sedang berlangsung. Pada tahap ini, keputusan harus diambil secara cepat namun tepat, namun tetap berdasarkan data yang akurat.
kecepatan respon sangat menentukan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Lanjut, pengambilan keputusan saat krisis. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen krisis adalah pengambilan keputusan. Keputusan harus diambil dalam waktu yang singkat, sementara informasi yang tersedia seringkali belum lengkap. Sebagai contohnya ini, apabila terjadi kekeringan panjang, pemerintah harus segera memutuskan apakah akan mendistribusikan bantuan air atau mengubah jadwal tanam atau memberikan bantuan benih untuk musim berikutnya. Lanjut, koordinasi antar stakeholder. Keberhasilan penanganan krisis sangat bergantung pada koordinasi yang baik. Tanpa koordinasi, bantuan dapat terlambat, informasi simpang siur, sehingga kebijakan bisa menjadi tumpang tindih. Koordinasi yang baik memungkinkan seluruh pihak bekerja menuju tujuan yang sama, mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan. Lanjut, tahap pemulihan. Setelah kondisi darurat dapat dikendalikan, proses selanjutnya adalah pemulihan. Tahap pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat dan sektor pertanian agar dapat berfungsi kembali secara normal. Pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Lanjut, monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam siklus manajemen krisis adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan selama proses penanganan berlangsung untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Sementara evaluasi dilakukan setelah krisis selesai untuk mengetahui apakah telah berhasil dilakukan, apakah pelajaran ini dapat diterapkan pada masa mendatang. Lanjut, peran advokasi dalam setiap tahap krisis. Advokasi tidak hanya dilakukan setelah krisis terjadi. Dalam setiap tahapan manajemen krisis, advokasi memiliki peran yang berbeda. Pada tahap pencegahan, advokasi mendorong penyusunan kebijakan yang mampu mengurangi risiko. Pada tahap kesiapsiagaan, advokasi membantu memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Pada tahap tanggap darurat, advokasi memastikan bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Nah, lanjut, strategi komunikasi dan kolaborasi dalam menghadapi krisis pertanian. Apa itu komunikasi krisis? Yaitu proses penyampaian informasi yang dilakukan secara cepat, akurat, terbuka, dan terkoordinasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan selama terjadi situasi krisis. Dalam konteks pertanian, komunikasi krisis sangat penting ketika terjadi bencana alam, serangan hama dan penyakit, kelangkaan pupuk, atau penurunan harga komoditas yang berdampak pada kehidupan petani. Lalu lanjut, tujuan komunikasi dalam manajemen krisis. Komunikasi selama krisis memiliki beberapa tujuan, yaitu menyampaikan kondisi, memberikan informasi, mengurangi rasa takut dan kepanikan, menghindari munculnya rumor dan hoax, mempercepat koordinasi antar instansi, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan membantu proses pemulihan setelah krisis. Prinsip komunikasi krisis yang pertama itu ada cepat, akurat, transparan, konsisten, dan empatik. Apa pentingnya komunikasi yang empatik? Dalam situasi krisis, masyarakat seringkali mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan harapan. Oleh karena itu, komunikasi tidak boleh hanya berisi data atau angka, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat. Komunikasi yang empatik mampu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses penanganan krisis berjalan lebih lancar. Lanjut, menyusun pesan komunikasi saat krisis. Yang pertama itu harus jelas, yang kedua harus singkat, yang ketiga harus relevan, yang keempat harus memberikan solusi. Lanjut, komunikasi dengan media massa. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, seperti TV, radio, surat kabar, atau berita daring. Hubungan yang baik dengan media akan membantu mempercepat penyebaran informasi serta mengurangi munculnya berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, pemanfaatan media sosial. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, semua teknologi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasinya harus benar, mudah dipahami, selalu diperbarui sesuai perkembangan. Lanjut, pencegahan penyebaran hoax. Salah satu tantangan terbesar manajemen komunikasi krisis adalah hoax. Hoax dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan yang salah dan memperburuk kondisi yang sedang terjadi. Contohnya,
informasi palsu mengenai penggunaan pestisida tertentu yang diklaim dapat mengatasi semua jenis hama. Akibatnya banyak petani menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga merusak tanaman dan lingkungan. Untuk mencegah hoax, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu menyampaikan informasi secara resmi dan cepat, memverifikasi setiap informasi sebelum disebarkan, mengedukasi masyarakat dan menggunakan saluran komunikasi resmi. Lanjut, komunikasi internal antar instansi. Selain komunikasi kepada masyarakat, komunikasi internal juga sangat penting. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh pihak memiliki informasi yang sama sehingga kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terkoordinasi. Lanjut, kolaborasi antar stakeholder. Krisis pertanian tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara berbagai stakeholder. Pemerintah, penyuluh pertanian, akademisi, dunia usaha, organisasi petani, dan media. Lanjut, peran penyuluh pertanian. Penyuluh merupakan ujung tombak komunikasi di tingkat lapangan. Dalam situasi krisis, penyuluh memiliki beberapa tugas penting untuk menyampaikan informasi kepada petani, edukasi, melakukan pendampingan hingga mengumpulkan data kondisi lapangan. Penyuluh memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan petani. Lanjut, peran teknologi digital. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam komunikasi krisis. Teknologi memungkinkan informasi disampaikan lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil secara lebih tepat. Lalu, hambatan dalam komunikasi krisis. Meskipun teknologi berkembang, masih banyak hambatan dalam komunikasi krisisnya, yaitu keterbatasan jaringan di tempat terpencil, rendahnya literasi digital, kurangnya koordinasi antar instansi, hingga lambatnya proses penyampaian data dari lapangan. Lanjut, kita akan membahas peran stakeholder dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis pertanian. Stakeholder itu adalah individu atau kelompok atau organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan, pengaruh maupun tanggung jawab terhadap suatu permasalahan atau kebijakan. Dalam manajemen krisis pertanian, stakeholder tidak hanya terdiri atas pemerintah, namun mencakup petani, penyuluh, hingga pelaku usaha, bahkan sampai kepada konsumen. Lanjut, peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai pengambil kebijakan nasional dalam menghadapi krisis pertanian. Sebagai contoh, ketika terjadi kekeringan di berbagai wilayah, pemerintah pusat dapat menetapkan program bantuan benih tahan kekeringan atau mempercepat distribusi bantuan kepada petani yang terdampak. Lanjut, peran Kementerian Pertanian. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sektor pertanian, Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Kementerian Pertanian harus menyusun program penanganan krisis pertanian, memberikan bantuan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, menyediakan data dan informasi pertanian, dan memberikan pendampingan teknis melalui penyuluh. Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap berbagai bentuk krisis. Lanjut, peran pemerintah daerah dan dinas pertanian. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Dinas pertanian juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan petani sehingga berbagai program dapat dilaksanakan secara efektif. Lanjut, peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian yaitu ujung tombak pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Lanjut, peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelompok tani memiliki posisi yang sangat penting karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari krisis. Namun, gabungan kelompok tani dapat memperkuat posisi tawar petani untuk dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui kegiatan advokasi. Peran dunia usaha dan sektor swasta. Peran pelaku usaha memiliki kontribusi yang besar dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat. Lanjut, ada peran media massa. Media massa memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Namun, medianya harus menjaga etika jurnalistik dengan memastikan bahwa informasi telah diverifikasi. Lanjut, peran masyarakat. Selain pemerintah dan lembaga lainnya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menghadapi krisis.
yaitu mengikuti arahan pemerintah dan menyampaikan informasi yang benar. Partisipasi masyarakat akan memperkuat efektivitas seluruh program penanganan krisis. Pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Salah satu tantangan terbesar dalam suatu krisis adalah mengambil keputusan. Keputusan yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Harus cepat, tepat, berdasarkan data, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan fleksibel terhadap perubahan situasi. Lanjut ke pemimpinan dalam situasi krisis. Keberhasilan penanganan krisis sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pelaksanaan program menjadi lebih mudah. Lanjut, etika dalam mengambil keputusan. Dalam situasi krisis, tekanan seringkali sangat besar. Namun, setiap keputusan harus tetap memperhatikan prinsip etika. Harus adil, tidak memanfaatkan krisis, menyampaikan informasi secara jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak masyarakat. Lanjut kita ke studi kasus krisis gagal panen akibat perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim menyebabkan musim hujan dan musim kemarau menjadi sulit diprediksi. Di beberapa daerah, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir dan genangan di lahan pertanian. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen, terutama pada komoditas padi dan jagung. Penyebab krisisnya yaitu perubahan pola curah hujan, meningkatnya suhu udara, kurangnya sistem irigasi yang memadai, dan minimnya informasi perakiraan cuaca yang dimanfaatkan petani. Dampaknya yaitu produksi pertanian menurun, pendapatan petani berkurang, harga pangan meningkat, risiko ketahanan pangan daerah terganggu. Stakeholder yang terlibat yaitu petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, BMKG, hingga perguruan tinggi. Strategi advokasinya yaitu mengusulkan pembangunan irigasi, mendorong penggunaan varietas tahan kekeringan, memperkuat sistem informasi cuaca, dan mengadakan pelatihan adaptasi perubahan iklim. Dan hasilnya, melalui koordinasi yang baik, beberapa daerah mulai menerapkan kalender tanam berbasis informasi iklim sehingga risiko gagal panen dapat dikurangi. Pelajaran yang dapat diambil, perubahan iklim merupakan ancaman jangka panjang sehingga penanganannya memerlukan kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. Dari studi kasus dapat disimpulkan bahwa krisis dalam sektor pertanian merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik melalui manajemen krisis yang sistematis dan advokasi yang tepat. Setelah kita membahas seluruhnya mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian, kita dapat memahami bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun sektor pertanian juga merupakan sektor yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, perubahan iklim, teknologi, sosial maupun kebijakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa manajemen krisis dalam advokasi pertanian bukan hanya sekedar upaya mengatasi bencana atau keadaan darurat, melainkan sebuah proses strategis untuk melindungi petani, menjaga keberlanjutan produksi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berdaya saing. Demikian presentasi mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Jalur Damanik dengan NIM 2403-20079. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian. Nah, kita harus mengetahui nih apa itu krisis. Krisis adalah suatu keadaan yang terjadi secara tiba-tiba atau berkembang dalam waktu tertentu yang menimbulkan gangguan serius terhadap aktivitas normal sehingga membutuhkan penanganan segera. Dalam sektor pertanian, krisis tidak hanya berkaitan dengan bencana alam, tetapi juga dapat berupa masalah ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kebijakan. Lalu, apa itu manajemen krisis? Manajemen krisis adalah rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mencegah, menghadapi, mengendalikan, dan memulihkan suatu kondisi krisis sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Manajemen krisis tidak hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi, tapi juga mencakup berbagai kegiatan sebelum, selama, dan setelah krisis. Manajemen krisis bertujuan agar masyarakat, khususnya petani, mampu menghadapi situasi yang sulit dan lebih siap dan terarah.
Lanjut, apa itu advokasi pertanian? Advokasi pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan pengembangan sektor pertanian melalui penyampaian aspirasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, komunikasi, serta kerjasama dengan berbagai stakeholder. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi juga bertujuan mencegah munculnya masalah baru melalui kebijakan yang lebih baik. Lalu, apa hubungan manajemen krisis dengan advokasi pertanian? Manajemen krisis dan advokasi pertanian memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen krisis berfokus pada penanganan kondisi darurat dan pemulihan, sedangkan advokasi bertujuan memperjuangkan kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Advokasi menjadi bagian penting dalam proses manajemen krisis karena membantu menghasilkan solusi yang bersifat jangka panjang. Lalu, apa karakteristik krisis di sektor pertanian? Beberapa karakteristik krisis di bidang pertanian antara lain yaitu: 1. Sangat dipengaruhi alam. Pertanian bergantung pada cuaca, iklim, curah hujan, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, risiko produksi tinggi. Tanaman dapat mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan, angin kencang, atau serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, fluktuasi harga. Harga komoditas sering berubah karena jumlah produksi, permintaan pasar, biaya distribusi, serta kondisi ekonomi. Yang keempat, bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan mengenai pupuk, impor pangan, bantuan pemerintah, dan harga acuan sangat mempengaruhi kondisi petani. Dan yang kelima, melibatkan banyak stakeholder. Dalam sektor pertanian, pihak yang saling berkaitan seperti petani, pemerintah, penyuluh, akademisi atau pelaku usaha, hingga konsumen. Lalu, ada jenis-jenis krisis dalam pertanian. Yang pertama, krisis alam. Yang kedua, krisis biologis. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, krisis sosial. Dan kelima, krisis kebijakan. Dan yang keenam, krisis informasi. Lalu lanjut, apa sih penyebab terjadinya krisis? Ada beberapa faktor, yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serangan organisme pengganggu tanaman, ketergantungan pada satu jenis komoditas, kurangnya infrastruktur pertanian, distribusi sarana produksi yang tidak merata, kebijakan yang kurang tepat, lemahnya sistem informasi, dan rendahnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Lalu, apa sih tujuan manajemen krisis? Manajemen krisis memiliki beberapa tujuan, yaitu mengurangi risiko kerugian, melindungi kehidupan dan mata pencaharian petani, menjaga keberlanjutan produksi pertanian, mempercepat proses pemulihan, menjaga stabilitas pangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Lalu, apa saja prinsip-prinsip manajemen krisis? Yang pertama, cepat. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, terkoordinasi. Empat, transparan. Dan yang kelima, berorientasi pada solusi. Lalu, apa peran komunikasi dalam manajemen krisis? Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan krisis. Informasi yang disampaikan cepat, hoaks dapat dicegah, kepanikan dapat dikurangi, masyarakat memperoleh arahan yang benar. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk kondisi dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dan lanjut, apa saja tantangan manajemen krisis di era digital? Beberapa tantangannya ada penyebaran hoaks, informasi yang belum terverifikasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap respon pemerintah yang cepat. Pemerintah dan pelaku advokasi harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Lanjut, pentingnya kesiapsiagaan. Salah satu pelajaran penting dalam manajemen krisis adalah bahwa krisis tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan. Semakin baik kesiapsiagaan suatu daerah, semakin cepat pula prosesnya. Lanjut, tahapan manajemen krisis dalam advokasi. Apa itu siklus manajemen krisis? Siklus manajemen krisis adalah serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan saat krisis, hingga proses pemulihan dan evaluasi setelah krisis berakhir. Apa saja tahap pencegahannya? Tahap pertama yaitu pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis atau memperkecil dampak yang mungkin akan muncul. Lalu lanjut, identifikasi risiko. Sebelum melakukan pencegahan, langkahnya yaitu harus diidentifikasi risikonya yang mungkin terjadi. Nah, dalam sektor pertanian, identifikasi risiko seperti analisis data cuaca, analisis fluktuasi harga, diskusi bersama kelompok tani. Nah, ketika sudah dapat hasilnya, itu akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanganan krisis. Lanjut, tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan sebelum krisis terjadi agar seluruh pihak siap menghadapi kondisi darurat. Contohnya, daerah yang sering mengalami banjir, pemerintah dapat menyusun prosedur evakuasi alat pertanian. Lanjut, penyusunan rencana penanganan krisis. Rencana penanganan krisis merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Penyusunan rencana ini sangat penting agar setiap stakeholder mengetahui perannya masing-masing dan tidak terjadi kebingungan ketika krisis benar-benar terjadi.
Lanjut, pembentukan tim advokasi krisis. Dalam situasi krisis, tidak mungkin seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu orang atau satu instansi saja. Oleh karena itu, diperlukan tim advokasi advokasi krisis yang terdiri dari berbagai unsur seperti pemerintah, penyuluh, kelompok tani, media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan lainnya. Masing-masing pihak memiliki tugas yang berbeda, namun saling melengkapi. Lanjut, tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap ketika krisis sedang berlangsung. Pada tahap ini, keputusan harus diambil secara cepat namun tepat, namun tetap berdasarkan data yang akurat. Kecepatan respon sangat menentukan besarnya dampak yang akan ditimbulkan. Lanjut, pengambilan keputusan saat krisis. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen krisis adalah pengambilan keputusan. Keputusan harus diambil dalam waktu yang singkat, sementara informasi yang tersedia seringkali belum lengkap. Sebagai contohnya ini, apabila terjadi kekeringan panjang, pemerintah harus segera memutuskan apakah akan mendistribusikan bantuan air atau mengubah jadwal tanam atau memberikan bantuan benih untuk musim berikutnya. Lanjut, koordinasi antar stakeholder. Keberhasilan penanganan krisis sangat bergantung pada koordinasi yang baik. Tanpa koordinasi, bantuan dapat terlambat, informasi simpang siur, sehingga kebijakan bisa menjadi tumpang tindih. Koordinasi yang baik memungkinkan seluruh pihak bekerja menuju tujuan yang sama, mengurangi dampak krisis, dan mempercepat pemulihan. Lanjut, tahap pemulihan. Setelah kondisi darurat dapat dikendalikan, proses selanjutnya adalah pemulihan. Tahap pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat dan sektor pertanian agar dapat berfungsi kembali secara normal. Pemulihan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Lanjut, monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam siklus manajemen krisis adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan selama proses penanganan berlangsung untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Sementara evaluasi dilakukan setelah krisis selesai untuk mengetahui apakah telah berhasil dilakukan, apakah pelajaran ini dapat diterapkan pada masa mendatang. Lanjut, peran advokasi dalam setiap tahap krisis. Advokasi tidak hanya dilakukan setelah krisis terjadi. Dalam setiap tahapan manajemen krisis, advokasi memiliki peran yang berbeda. Pada tahap pencegahan, advokasi mendorong penyusunan kebijakan yang mampu mengurangi risiko. Pada tahap kesiapsiagaan, advokasi membantu memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Pada tahap tanggap darurat, advokasi memastikan bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran. Nah, lanjut, strategi komunikasi dan kolaborasi dalam menghadapi krisis pertanian. Apa itu komunikasi krisis? Yaitu proses penyampaian informasi yang dilakukan secara cepat, akurat, terbuka, dan terkoordinasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan selama terjadi situasi krisis. Dalam konteks pertanian, komunikasi krisis sangat penting ketika terjadi bencana alam, serangan hama dan penyakit, kelangkaan pupuk, atau penurunan harga komoditas yang berdampak pada kehidupan petani. Lalu lanjut, tujuan komunikasi dalam manajemen krisis. Komunikasi selama krisis memiliki beberapa tujuan, yaitu menyampaikan kondisi, memberikan informasi, mengurangi rasa takut dan kepanikan, menghindari munculnya rumor dan hoax, mempercepat koordinasi antar instansi, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan membantu proses pemulihan setelah krisis. Prinsip komunikasi krisis yang pertama itu ada cepat, akurat, transparan, konsisten, dan empatik. Apa pentingnya komunikasi yang empatik? Dalam situasi krisis, masyarakat seringkali mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan harapan. Oleh karena itu, komunikasi tidak boleh hanya berisi data atau angka, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat. Komunikasi yang empatik mampu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses penanganan krisis berjalan lebih lancar. Lanjut, menyusun pesan komunikasi saat krisis. Yang pertama itu harus jelas, yang kedua harus singkat, yang ketiga harus relevan, yang keempat harus memberikan solusi. Lanjut, komunikasi dengan media massa. Media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, seperti TV, radio, surat kabar, atau berita daring. Hubungan yang baik dengan media akan membantu mempercepat penyebaran informasi serta mengurangi munculnya berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, pemanfaatan media sosial. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, semua teknologi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasinya harus benar, mudah dipahami, selalu diperbarui sesuai perkembangan. Lanjut, pencegahan penyebaran hoax. Salah satu tantangan terbesar manajemen komunikasi krisis adalah hoax. Hoax dapat menyebabkan masyarakat mengambil keputusan yang salah dan memperburuk kondisi yang sedang terjadi. Contohnya, informasi palsu mengenai penggunaan pestisida tertentu yang diklaim dapat mengatasi semua jenis hama. Akibatnya, banyak petani menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga merusak tanaman dan lingkungan. Untuk mencegah hoax,
beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu menyampaikan informasi secara resmi dan cepat, memverifikasi setiap informasi sebelum disebarkan, mengedukasi masyarakat, dan menggunakan saluran komunikasi resmi. Lanjut, komunikasi internal antar instansi. Selain komunikasi kepada masyarakat, komunikasi internal juga sangat penting. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh pihak memiliki informasi yang sama sehingga kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terkoordinasi. Lanjut, kolaborasi antar stakeholder. Krisis pertanian tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara berbagai stakeholder, pemerintah, penyuluh pertanian, akademisi, dunia usaha, organisasi petani, dan media. Lanjut, peran penyuluh pertanian. Penyuluh merupakan ujung tombak komunikasi di tingkat lapangan. Dalam situasi krisis, penyuluh memiliki beberapa tugas penting untuk menyampaikan informasi kepada petani, edukasi, melakukan pendampingan, hingga mengumpulkan data kondisi lapangan. Penyuluh memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan petani. Lanjut, peran teknologi digital. Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam komunikasi krisis. Teknologi memungkinkan informasi disampaikan lebih cepat sehingga keputusan dapat diambil secara lebih tepat. Lalu, hambatan dalam komunikasi krisis. Meskipun teknologi berkembang, masih banyak hambatan dalam komunikasi krisisnya, yaitu keterbatasan jaringan di tempat terpencil, rendahnya literasi digital, kurangnya koordinasi antar instansi, hingga lambatnya proses penyampaian data dari lapangan. Lanjut, kita akan membahas peran stakeholder dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis pertanian. Stakeholder itu adalah individu atau kelompok atau organisasi atau lembaga yang memiliki kepentingan, pengaruh, maupun tanggung jawab terhadap suatu permasalahan atau kebijakan. Dalam manajemen krisis pertanian, stakeholder tidak hanya terdiri atas pemerintah, namun mencakup petani, penyuluh, hingga pelaku usaha, bahkan sampai kepada konsumen. Lanjut, peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki peran sebagai pengambil kebijakan nasional dalam menghadapi krisis pertanian. Sebagai contoh, ketika terjadi kekeringan di berbagai wilayah, pemerintah pusat dapat menetapkan program bantuan benih tahan kekeringan atau mempercepat distribusi bantuan kepada petani yang terdampak. Lanjut, peran Kementerian Pertanian. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sektor pertanian, Kementerian Pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Kementerian Pertanian harus menyusun program penanganan krisis pertanian, memberikan bantuan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, menyediakan data dan informasi pertanian, dan memberikan pendampingan teknis melalui penyuluh. Kementerian Pertanian juga bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk menghasilkan inovasi yang mampu meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap berbagai bentuk krisis. Lanjut, peran pemerintah daerah dan dinas pertanian. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Dinas pertanian juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan petani sehingga berbagai program dapat dilaksanakan secara efektif. Lanjut, peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh pertanian yaitu ujung tombak pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Lanjut, peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelompok tani memiliki posisi yang sangat penting karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari krisis. Namun, gabungan kelompok tani dapat memperkuat posisi tawar petani untuk dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui kegiatan advokasi. Peran dunia usaha dan sektor swasta. Peran pelaku usaha memiliki kontribusi yang besar dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat. Lanjut, ada peran media massa. Media massa memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Namun, medianya harus menjaga etika jurnalistik dengan memastikan bahwa informasi telah diverifikasi. Lanjut, peran masyarakat. Selain pemerintah dan lembaga lainnya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menghadapi krisis, yaitu mengikuti arahan pemerintah dan menyampaikan informasi yang benar. Partisipasi masyarakat akan memperkuat efektivitas seluruh program penanganan krisis. Pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Salah satu tantangan terbesar dalam suatu krisis adalah mengambil keputusan. Keputusan yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Harus cepat, tepat, berdasarkan data, berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan fleksibel terhadap perubahan situasi. Lanjut, kepemimpinan dalam situasi krisis. Keberhasilan penanganan krisis sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pelaksanaan program menjadi lebih mudah. Lanjut, etika dalam mengambil keputusan. Dalam situasi krisis, tekanan seringkali sangat besar. Namun, setiap keputusan harus tetap memperhatikan prinsip etika. Harus adil, tidak memanfaatkan krisis, menyampaikan informasi secara jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak masyarakat. Lanjut, kita ke studi kasus krisis gagal panen akibat perubahan iklim.
Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim menyebabkan musim hujan dan musim kemarau menjadi sulit diprediksi. Di beberapa daerah, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir dan genangan di lahan pertanian. Kondisi ini menyebabkan petani gagal panen, terutama pada komoditas padi dan jagung. Penyebab krisisnya yaitu perubahan pola curah hujan, meningkatnya suhu udara, kurangnya sistem irigasi yang memadai, dan minimnya informasi perakiraan cuaca yang dimanfaatkan petani. Dampaknya yaitu produksi pertanian menurun, pendapatan petani berkurang, harga pangan meningkat, risiko ketahanan pangan daerah terganggu. Stakeholder yang terlibat yaitu petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, BMKG, hingga perguruan tinggi. Strategi advokasinya yaitu mengusulkan pembangunan irigasi, mendorong penggunaan varietas tahan kekeringan, memperkuat sistem informasi cuaca, dan mengadakan pelatihan adaptasi perubahan iklim. Dan hasilnya, melalui koordinasi yang baik, beberapa daerah mulai menerapkan kalender tanam berbasis informasi iklim sehingga risiko gagal panen dapat dikurangi. Pelajaran yang dapat diambil, perubahan iklim merupakan ancaman jangka panjang sehingga penanganannya memerlukan kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. Dari studi kasus dapat disimpulkan bahwa krisis dalam sektor pertanian merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dengan baik melalui manajemen krisis yang sistematis dan advokasi yang tepat. Setelah kita membahas seluruhnya mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian, kita dapat memahami bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun sektor pertanian juga merupakan sektor yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman, perubahan iklim, teknologi, sosial maupun kebijakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa manajemen krisis dalam advokasi pertanian bukan hanya sekedar upaya mengatasi bencana atau keadaan darurat, melainkan sebuah proses strategis untuk melindungi petani, menjaga keberlanjutan produksi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh dan berdaya saing. Demikian presentasi mengenai manajemen krisis dalam advokasi pertanian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.